Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah. Ya, kali ini saya ingin sharing tentang mengapa mengubah kebiasaan itu sulit. Ya, saya beberapa waktu lalu gitu ya pernah men-sharingkan tentang kebiasaan juga ya. Yang namanya kebiasaan itu memang sesuatu yang biasa dilakukan ya. Ketika sesuatu itu belum biasa, ya berarti kan memang belum menjadi kebiasaan. Nah, untuk mengubah sesuatu yang baru menjadi kebiasaan kita, itu kadang banyak orang yang merasa kesulitan. Termasuk saya gitu ya, termasuk saya sendiri. Ketika kita dulu waktu masih kecil ya diajarkan untuk sholat, untuk ngaji, untuk belajar dan sebagainya, itu kok terasa mudah saat ini. Ya karena itu sudah dibiasakan sedari kita kecil gitu ya. Sehingga hal-hal itu sudah menjadi kebiasaan kita berpuluh-puluh tahun, sehingga itu rasanya sudah membiasa, sudah menjadi suatu hal yang ketika itu ditinggalkan jadinya rasanya ada yang kurang gitu. Tetapi untuk sesuatu yang baru ya, yang mungkin saat kita sudah berumur dewasa saat ini, kita akan mengubah kebiasaan kita gitu ya. Misalnya bangun lebih pagi gitu ya, olahraga, makan makanan yang sehat, terus belajar, baca buku, ikut pelatihan dan sebagainya gitu ya. Atau kebiasaan-kebiasaan apapun gitu ya yang ingin kita masukkan ke dalam sehari-hari kita gitu ya, kegiatan aktivitas harian kita. Mengapa itu menjadi rasanya itu sulit? Kayaknya mud-mudan gitu. Wah, saya sudah belajar bagaimana menjaga tubuh yang sehat gitu ya. Olahraga setiap hari minimal setengah jam misalnya. Tetapi 1, 2, 3 hari atau satu minggu gitu ya, habis itu hilang lagi itu semangat untuk olahraga ya. Terus misalnya ingin setiap hari bisa bangun pagi gitu misalnya, 1, 2 hari bisa, setelahnya akhirnya kembali lagi bangun siang ya. Atau misalnya mau makan makanan yang sehat, 1 hari 2 hari itu bisa ya, komitmen makan makanan sehat. Setelahnya kembali lagi kebiasaan semula. Nah, ini gimana sih kok bisa seperti ini? Kenapa membangun kebiasaan baru itu sulit gitu ya? Menurut saya ada beberapa hal yang mesti kita lakukan atau mesti kita gali gitu ya, agar sesuatu yang mau kita masukkan ke dalam kebiasaan baru kita itu memiliki umur yang panjang ya, nggak mut-mutan tetapi bisa continue gitu. Yang pertama adalah value atau nilai. Kita memiliki nilai yang besar untuk sesuatu yang baru itu, sehingga kita tuh mau untuk mengupayakan meskipun itu berat dan sulit. Ya, misalnya saya membuat video seperti ini. Membuat video saya jadwalkan seminggu 2 kali misalnya. Kadang terlaksana, kadang juga nggak terlaksana. Tetapi saya upayakan sebisa mungkin ketika ada longgar waktu, saya membuat video rekaman. Niat saya untuk berbagi pengetahuan ya, berbagi ilmu, sharing pengalaman dan sebagainya. Siapa tahu ada yang mendapatkan manfaat gitu ya dari sharing saya ini. Ketika apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, mudah-mudahan itu menjadi jalan kebaikan untuk diri saya gitu, yang mudah-mudahan juga akan terus menerus ya, kebaikannya itu mengalir terus menerus meskipun nanti ketika saya sudah nggak ada di dunia ini tuh masih bermanfaat untuk generasi-generasi selanjutnya. Nah, nilai semacam ini yang saya bangun gitu ya, membuat saya jadi semangat untuk membuat video meskipun ini berat. Untuk saya berat, apalagi untuk saya yang cukup gaptek gitu ya, cukup gaptek dalam hal teknologi. Tetapi karena saya memiliki nilai, mengapa saya melakukan hal ini, saya jadi semangat gitu ya. Harus ganti-ganti baju dulu, pakai jilbab gitu ya. Meskipun di rumah itu tetap harus pakai jilbab untuk bisa syuting kayak gini gitu ya. Harus masang-masang kamera, audio dan sebagainya gitu ya. Nanti habis ini harus ngedit, baru diupload ke YouTube dan sebagainya. Itu kalau saya tidak memiliki nilai yang besar, mengapa saya melakukan ini? Saya akan jadi malas. Mendingan saya tiduran nonton Netflix gitu ya, atau mungkin scroll HP, lihat sosial media dan sebagainya, atau mungkin nonton TikTok ya.
dan lain sebagainya, mungkin itu akan lebih saya pilih. Ngapain saya susah-susah bikin video semacam ini ya, ngomong kayak gini bermenit-menit gitu ya, belum tentu juga ada yang nonton gitu kan, ngapain gitu ya. Tetapi ketika saya memiliki nilai, oh saya pengen membuat video seperti yang saya sebutkan tadi, dengan niat seperti tadi gitu ya, itu membuat saya semangat ya, sehingga apa yang sudah saya jadwalkan, paling enggak bikin video seminggu 2 kali gitu ya, ketika ada longgar waktu, ya alhamdulillah terlaksana. Saat ini sudah hampir 90 lebih ya video YouTube saya. Nah, itu yang mesti kita miliki. Apa sih value dari yang mau kita lakukan itu? Ya, tanamkan di dalam hati kita value-nya, sehingga meskipun itu berat, meskipun itu sulit ya, meskipun itu mungkin butuh pengorbanan gitu, kita mau untuk melakukannya. Terus lakukan dari hal yang kecil ya. Hal kita kayaknya tuh membuat kebiasaan itu kadang tuh langsung dengan target yang besar gitu ya. Setiap hari olahraga 1 jam, itu buat orang yang nggak pernah olahraga itu tuh terlalu besar gitu. Tetapi ketika kita mungkin ya lebih kecil lagi lah, misalnya cukup jalan kaki seminggu 2 kali misalnya. Nah, itu lebih masuk akal, lebih di dalam bawah sadar kita tuh lebih ringan. Dengan hal-hal yang kecil itu membuat kita nggak merasa terlalu terbebani, sehingga badan kita atau motivasi dari dalam kita nggak terlalu waduh itu berat, jangan dilakukan, mendingan kita makan aja lah misalnya gitu ya, atau mendingan kita scroll WA aja, scroll sosial media aja, ngapain olahraga kayak gitu kan, berat. Nah, seperti ketika kita mentargetkan kebiasaan kita terlalu besar, itu malah mungkin akan sulit terlaksana. Tetapi ketika kita mulai dari hal yang kecil gitu ya, mulailah hanya dari jalan kaki di depan rumah, entah itu 10 menit, 15 menit, udah lumayan gitu ya. Entah itu baru 2 kali seminggu atau mungkin 1 kali seminggu, ya sudah lumayan. Dari hal yang kecil, tetapi ketika kita dilakukan gitu ya, itu akan jadi kayak sudah jadi rutinitas akhirnya ya. Kalau belum jalan kaki rasanya belum sempurna hari itu misalnya ya. Kalau saya misalnya membuat video seperti ini, saya benar-benar mulai dari sebisanya. Saya belum bisa editing gitu ya, saya belum memakai HP yang cukup bagus gitu ya, seadanya banget gitu ya. Mungkin teman-teman bisa melihat video-video awal saya, itu benar-benar sederhana sekali gitu ya, ngomongnya masih belibet, terus videonya juga nggak ada editingnya sama sekali gitu ya. Tetapi saya coba aja gitu ya, dengan hal yang sekecil sesederhana apapun saya coba gitu, dan akhirnya itu jadi kayak sesuatu yang sudah, wah minggu ini saya belum bikin video nih, kapan nih saya mau bikin video, tema apa nih yang mau saya bikin, itu jadi ada kayak reminder, kayak gitu ya. Jadi kita nggak perlu sempurna untuk melakukan hal yang mau jadi kebiasaan kita gitu ya, mulai aja dari hal yang kecil. Terus kita melakukannya dengan istiqomah atau continue gitu ya. Kadang karena kita nggak memiliki value itu, kita jadinya mud-mudan gitu ya. Tetapi ketika kita sudah memiliki value, itu akan membuat kita tuh continue. Misalnya, wah minggu ini saya belum olahraga, minggu ini saya belum melakukan hal yang bermanfaat untuk diri saya dan orang lain misalnya. Oh minggu ini saya belum baca buku. Nah itu jadi kayak kita tuh diingatkan untuk melakukan lagi gitu. Nah, ketika kebiasaan hal baru itu sudah continue kita lakukan, itu sudah jadi kebiasaan. Nah, untuk membangun kebiasaan itu kita tuh perlu memaksakan diri memang ya, perlu dipaksa. Saya membuat video kayak gini berat banget, mendingan tidur gitu ya daripada siang-siang kayak gini bikin video. Tetapi karena saya minggu ini belum bikin video, saya lakukan gitu, meskipun berat tetapi saya mencoba untuk melakukannya. Nah, teman-teman juga perlu memaksakan diri teman-teman. Apa sih yang menurut teman-teman ingin jadi kebiasaan tetapi berat, itu paksakan diri saja dulu. 5 menit di awal itu terkadang itu kita masih males banget gitu ya, rasanya tuh berat banget. Tetapi ketika sudah 5 menit terlewati, itu tuh kayaknya ternyata saya sudah baca buku 1 jam
Misalnya tadi cuma mau berniat membaca buku 5 menit gitu ya. Oh ternyata saya bisa bikin video 2 kali, 2 sesi rekaman. Padahal saya tadi niatnya cuma yang penting bikin 1 kali aja. Nah itu tuh jadi kayak kita tuh untuk memecah biar itu menjadi continue gitu ya, itu kita perlu memaksakan diri. Dan ketika kita sudah dipaksa, itu kadang kita justru menikmatinya ya. Paksakan diri kita, karena mungkin ketika kita dipaksa itu kita baru merasakan saya semangat kok ketika sudah melakukannya gitu. Terus selanjutnya berikan apresiasi kepada diri kita yang sudah memberikan ya segala upaya gitu ya, yang tadinya males, yang tadinya ogah-ogahan, yang tadinya mut-mutan ya, sudah berhasil loh ya melakukan olahraga ya, melakukan baca buku, melakukan hal-hal yang sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain kayak gitu. Berilah apresiasi kepada diri kita sendiri ya. Misalnya saya ternyata sampai saat ini alhamdulillah sudah sampai 1000 subscriber di YouTube saya, padahal saya juga nggak mentarget gitu ya. Tetapi karena saya sudah memberikan upaya terbaik saya gitu ya, ini menurut saya udah upaya terbaik gitu ya, meskipun belum terbaik sekali, bisa juga ditingkatkan gitu. Nah saya memberikan apresiasi kepada diri saya yang sudah mau ya bekerja sama ya untuk membuat video YouTube, sehingga saya memberikan apresiasi atau penghargaan kepada diri saya, misalnya dengan membeli baju baru gitu ya, dengan makan yang enak di luar kayak gitu, atau mungkin dengan nonton film ya, sekedar nonton Netflix misalnya. Saya sudah bikin video sampai 1000 subscriber nih, saatnya saya istirahat nonton film misalnya. Itu juga sebuah apresiasi atau penghargaan kepada diri saya sendiri, bahwa saya sudah melakukan hal yang terbaik untuk menjadikan suatu hal yang baru itu kebiasaan di dalam aktivitas keseharian saya. Nah, ketika teman-teman memberikan apresiasi kepada apa yang sudah teman-teman lakukan ya, meskipun itu hal yang sangat sederhana gitu ya, mungkin berupa bersih-bersih rumah, mungkin berupa melayani pasangan dengan lebih tulus gitu ya, mungkin berupa menemani anak-anak dengan mengurangi emosi ya, mungkin yang biasanya sehari emosinya 10 kali dikurangi jadi 5 kali dan itu berhasil misalnya ya. Berilah apresiasi kepada diri Anda ya, berupa apapun yang Anda sukai, meskipun itu hanya hal sederhana ya, sesederhana nonton film misalnya ya, sesederhana beli es krim misalnya, sesederhana mungkin sekedar jalan-jalan, makan di luar dan sebagainya. Itu sebagai bentuk apresiasi kita ya kepada diri kita yang sudah mau bekerja sama untuk melakukan hal baru, agar hal baru itu menjadi kebiasaan diri kita. Nah, mudah-mudahan ketika kita melakukan hal-hal ini, sesuatu yang baru itu benar-benar menjadi rutinitas kita ya. Seperti halnya mandi, ketika kita nggak mandi seharian misalnya, itu sudah rasanya udah nggak enak banget, karena mandi sudah menjadi rutinitas harian kita. Nah, mudah-mudahan dengan hal yang tadi saya sebutkan itu juga sama. Saya belum melakukan olahraga nih, saya belum melakukan hal yang bermanfaat nih untuk orang lain. Itu jadi kayak tergerak untuk melakukannya, karena itu sudah menjadi rutinitas atau menjadi kebiasaan kita. Nah, mudah-mudahan dengan hal itu, apa yang teman-teman rasa sulit selama ini itu lebih ringan untuk menjalankannya, sehingga untuk membentuk suatu kebiasaan baru itu tidak begitu sesulit sebelumnya. Ya, mungkin demikian apa yang bisa saya sharingkan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.